Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibrani Datuk Radio Tiarso dalam Ibrani Channel. Kali ini dengan session adalah pendidikan hukum sebagai sumbangsih Ibrani Partner kepada masyarakat. Kalau pada periode sebelumnya kita sudah berbicara tentang bagaimana hukum bekerja, maka pada edisi kelima ini kita akan berbicara tentang hukum material dan hukum formil. Apa itu hukum formil? Apa itu hukum material? Hukum material itu adalah norma-norma hukum yang berisi tentang pengaturan-pengaturan terhadap masyarakat. Sedangkan hukum formil itu adalah hukum yang mengatur bagaimana cara menerapkan daripada aturan-aturan hukum tersebut, sehingga dia disebut juga sebagai hukum formil atau hukum acara. Umpama dalam kasus perdata, hukum materialnya adalah KUH Perdata. Hukum materialnya adalah Undang-Undang Perkawinan. Hukum materialnya adalah Undang-Undang tentang catatan sipil dan lain-lain yang diatur sebagai suatu ketentuan hukum perdata yang mengatur tentang hubungan manusia antar manusia, atau dalam istilah lain yang disebut mengatur tentang hukum privat, hukum perdata. Sedangkan hukum acara perdata itu adalah hukum yang mengatur bagaimana cara agar apa norma yang terkandung di dalam hukum material tadi itu bisa diaplikasikan, diwujudkan ketika ada terjadi suatu persoalan hukum. Umpamanya di dalam hukum perdata ditentukan bahwa perjanjian adalah merupakan suatu undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, jadi dalam hal ketika terjadi suatu perjanjian, apakah itu jual beli, apakah itu sewa menyewa, apakah itu pinjam pakai, apakah itu macam-macam kontrak yang terjadi. Ketika salah satu pihak itu tidak melaksanakan sebagaimana mestinya apa yang telah diatur di dalam kontrak tadi, maka si yang merasa dirugikan tadi berhak untuk memproses secara hukum atas tidak dilaksanakannya apa yang kewajiban salah satu pihak tadi. Mama dia membeli sesuatu barang, ternyata setelah harganya dibayar, barangnya tidak dikirim. Nah, sehingga terjadi yang namanya manifestasi. Nah, agar si yang berhak untuk mendapatkan barang tadi itu bisa mendapatkan haknya, maka dia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, proses dari seseorang yang merasa dirugikan tadi, mulai dari membuat gugatan, kemudian ketua pengadilan menentukan hakim yang akan mengadili perkara tersebut, kemudian hakim atau majelis hakim itu memanggil para pihak untuk datang ke pengadilan. Lalu terjadi biasanya pada tahap awal itu adalah hakim memerintahkan untuk mediasi, kemudian ketika itu gagal akan terjadi jawab menjawab, replik duplik, kesimpulan, pembuktian kesimpulan sampai dengan keluarnya putusan hakim.
hukum yang mengatur tentang proses tadi, inilah yang disebut dengan hukum formil atau hukum acara perdata. Jadi, kalau hukum material itu mengatur tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban, sementara hukum formil adalah mengatur tentang bagaimana hak dan kewajiban itu bisa diwujudkan di dalam penerapan hukumnya. Begitu juga umpamanya di dalam hukum pidana. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, maka diancam pidana dengan penjara 4 tahun. Ini hukum material, atau dalam istilahnya hukum tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana. Yang mencuri dihukum 4 tahun. Nah, bagaimana supaya ketika terjadi pencurian, adakah di supermarket, di kebun, atau di mana saja, maka si yang merasa dirugikan tadi, atau dalam hal delik-delik umum itu, bisa penegak hukum itu langsung melakukan proses, membuat laporan, menangkap tangan, segala macam ketika terjadi pencurian itu, dan diproses melalui pemeriksaan oleh penyidik, pelimpahan ke kejaksaan atau penuntut umum, pelimpahan ke pengadilan, hak untuk melakukan penangkapan, penahanan, berapa lama waktu penangkapan, berapa lama waktu penahanan, siapa yang harus tanda tangan daripada penahanan tersebut. Inilah yang dimaksud dengan hukum formilnya atau hukum acaranya. Nah, karena hukum pidana itu adalah merupakan suatu hukum yang khusus, hukum yang mengakibatkan menderitanya seseorang, hukum yang mengakibatkan seseorang itu masuk penjara, dikekang kebebasannya, maka hukum acara mengatur supaya jangan sampai terjadi penangkapan yang sewenang-wenang, penahanan yang sewenang-wenang, atau melakukan suatu proses yang sebetulnya bukan perkara pidana tapi diproses. Makanya hukum acara mengatur. Makanya dalam hukum acara, kalau kita membaca ketentuan kitab undang-undang hukum acara pidana, itu ada kanal-kanal untuk mencegah tadi. Jadi kalau memang ternyata setelah diproses ternyata bukan tidak pidana, jadi penyidik berhak untuk menghentikan. Begitu juga penuntut umum. Ya, setelah proses segala macam ternyata ini nggak bisa dilimpahkan ke pengadilan, atau orangnya meninggal dunia sehingga tidak bisa diajukan tuntutan. Nah, ini diatur oleh hukum acara pidana. Jadi hukum pidana juga seperti itu, mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dan hukum acaranya mengatur tentang bagaimana penerapan daripada hukum material daripada pidana itu sendiri. Begitu juga halnya dengan aturan-aturan hukum tata usaha negara. Juga ada hukum materialnya dan juga ada hukum formilnya. Kalau hukum tata usaha negara, prosesnya itu adalah di peradilan tata usaha negara. Jadi proses mekanisme bagaimana mengajukan gugatan, membuktikan bagaimana hakim itu pasif atau aktif, atau ada proses dismisal atau proses pendahuluan di dalam proses penegakan hukum daripada hukum material daripada tata usaha negara tersebut, ini diatur dalam hukum formil tata usaha negara. Begitu juga aturan-aturan yang lainnya, hukum militer, hukum
Itu yang perlu kita sampaikan di dalam edisi kelima ini, dan kita akan lanjutkan dalam edisi berikutnya untuk lebih memperdalam lagi, mempertajam lagi pemahaman kita tentang hukum. Apabila pendapat ini bermanfaat atau ilmu hukum yang kita berikan ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, and share untuk mendukung program ini agar Ibrani Channel memberikan kontribusi yang lebih baik, lebih maju, lebih berkualitas untuk masyarakat kita, bangsa Indonesia, dan siapa saja yang membutuhkan pengetahuan hukum. Demikian saja, salah dan janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.